sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, kadang kita nggak sadar loh kalau kita punya satu sifat sombong. Bukan sombong karena punya uang atau pangkat, tapi sombong karena merasa, badan saya masih kuat kok. Makan apa aja nggak masalah. Begadang aman-aman aja. Kita pikir selama masih bisa jalan buat kerja cari uang, ya aman-aman aja. Tapi Bapak Ibu, coba lihat narasumber kita hari ini. Dia nggak lagi kerja berat, nggak lagi lari, atau lagi marah-marah. Cuma lagi rebahan santai. Tapi siapa sangka dari rebahan itu dia tiba-tiba nggak bisa bangun lagi. Nggak ada aba-aba, nggak ada kode. Yang ada cuma kaget dan panik yang sudah terlambat. Ini bukan soal apes atau nasib, tapi soal kebiasaan kita sehari-hari yang sering kita gampangin. Selama ini kita merasa sehat, itu bukan karena kita hebat. Karena badan kita masih sabar aja nahan capeknya. Sampai kapan badan kita bisa terus bersabar sebelum tubuh kita benar-benar menyerah? Yuk, peduli sama tubuh kita. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjutkan Mas Edwin. Ya baik, terima kasih kepada rekan saya Bapak Rahman Afri, dan saya setuju bahwa perjuangan kita untuk kesehatan itu pasti seumur hidup, dan stroke ini bukan akhir dari segalanya. Pastinya masih ada upaya untuk pemulihan kita. Nah, hari ini bersama praktisi kesehatan, teman-teman saya ada di sini, Mbak Anita, Mbak Pretesya Suparli, dan juga narasumber kita hari ini Ibu Endang. Mau cerita bagaimana memang dia terkena stroke. Tapi ini bukan akhir dari kehidupannya, justru semangat yang baru timbul dan beliau sudah menggunakan teknologi laser. Pastinya banyak cerita kondisi kesehatannya lebih sempurna lagi dan mau berbagi kepada Anda semua. Tapi sebelum itu, mari kita simak ini dia info sehat hari ini. Nah pemirsa, ini perhatikan baik-baik karena bisa menjadi salah satu pertanda yang klasik dari namanya serangan stroke, yaitu salah satu anggota tubuh lemah mendadak, pertanda awal stroke. Mbak Preti? Jadi banyak orang yang mengira bahwa serangan stroke ini harus ditandai dengan kelemahan satu sisi tubuh atau satu sisi tubuhnya tiba-tiba lumpuh, benar-benar gak bisa bergerak, jatuh sampai ambruk. Padahal tidak demikian pemirsa. Salah satu anggota gerak tubuh melemah secara mendadak atau tiba-tiba itu bisa menjadi pertanda serangan stroke. Contoh, kaki kanan saja atau tangan kanan saja melemah secara mendadak itu adalah pertanda awal serangan stroke. Kenapa bisa demikian? Karena secara neurologis anggota gerak tubuh kita ini diatur pada area spesifik tertentu di korteks motorik otak yang bernama motor homunculus. Gambarannya seperti demikian ya pemirsa, bisa lihat dari mulai ada kaki, sampai betis, sampai ke tungkai, sampai tangan, sampai ke jari tangan. Nah kalau misalkan nih pemirsa bayangkan saja ada sumbatan pada area yang bergambar kaki sebelah kanan. Berarti kelemahan yang timbul ini akan dominan berupa kelemahan pada kaki kiri. Karena sifatnya nyilang ya pemirsa ya. Oleh sebab itu jangan tunggu sampai kelemahan satu sisi tubuh apabila salah satu anggota gerak tubuh Anda mengalami kelemahan secara mendadak, segera ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Karena setiap detik ya begitu berharga. Semakin cepat Anda ke rumah sakit, maka semakin banyak sel saraf yang bisa diselamatkan. Baik, terima kasih Mbak Preti, informasi yang sangat bagus. Nah, tidak kebetulan kita berbicara mengenai stroke. Hari ini narasumber kita, Ibu Endang, di rumah sibuk apa biasanya? Ya kalau semenjak stroke ya kegiatan ibu rumah tangga aja. Oke.
komunitas untuk para stroker bagaimana? Masih jalan. Masih ya? Tapi sebatas ini kalau untuk ketemu memang hal-hal tertentu, Ya, mungkin acara event tertentu tertentu. ya. Jadi kita cuma komunikasi lewat. Ya, pastinya di situ Ibu Endang mendapatkan motivasi. Betul. Waktu kejadian stroke itu, Ibu lagi di mana? Kejadiannya bagaimana? Awal kena itu saya masih seperti biasa. Pagi itu kegiatan biasalah sebelum saya aktivitas ambil order. Nanti jam 1 orderan itu yang yang ini ya yang udah masuk itu jam 1 saya berangkat beneran dekat. Saya istirahat dulu itu. Biasa saya istirahat rebahan kan. Lalu? Jam 10 itu pas saya mau bangun tiba-tiba enggak. Langsung satu sisi tubuh. Iya, langsung. Tangan, Oke. kaki sebelah kiri. Sebelah kiri ya, tiba-tiba mengalami kelemahan. Berapa hari setelah Ibu terkena stroke lalu masuk ke rumah sakit? Kurang lebih 4 harian ya. Ya apa ampun, Ibu 5 ya. lama sekali. Iya, betul. Kalau boleh tahu kenapa sampai 4 hari Bu pada saat itu? Apakah memang semakin memberat baru akhirnya Ibu ke rumah sakit atau bagaimana? Karena saya nggak sadar kalau itu stroke. Baik. Terus siapa yang nyadarin Ibu? Ya saya tahu itu stroke itu justru di rumah sakit dan anak saya pun nggak tahu. Berarti pada saat di rumah sakit diketahui ada stroke sumbatan atau pecah waktu itu? Sumbatan. Itu Sumbatan. hasil dari CT scan. scan-nya itu. Tensinya berapa waktu itu? 170, Gula darah sewaktunya berapa? 300, Kolesterolnya? 270-an. Waduh, asam uratnya? Kalau asam urat nggak Lupa, nggak oke. Tapi kan di sini Ibu Endang datang mau cerita yang baik-baik nih. Karena kondisinya sudah lebih sehat. Cara bicaranya pun, pelafalan sudah jauh lebih baik pemirsa. Nah, Ibu Endang ini sudah memakai teknologi laser. Mungkin saya tanya dulu. Ibu kenapa memutuskan untuk memakai teknologi laser? Ya saya ingin sehat. Oh, ingin Dari awalnya saya cuma tahu iklan, Iya. dari iklan kan gitu. Dan saya pengen sehat. Dan alhamdulillah akhirnya saya bisa kesampaian juga punya. Dan setelah saya praktekin, berangsur-angsur perubahan itu ada. Wah, luar biasa. Berarti orang lain saja bisa sehat, saya juga mau gitu ya Ibu Endang ya? Iya. Saya nggak mau ketinggalan. Lalu manfaat apa saja nih Ibu Endang yang Ibu Endang sudah dapatkan dari penggunaan teknologi laser ini? Itu salah satunya dari kualitas tidur ya. Dari kualitas yang tadinya saya tidurnya itu susah, sekarang alhamdulillah pulas, nyenyak gitu kan. Terus berangsur-angsur dari peredaran darah sendiri itu dari itu setiap kontrol tuh ada perubahan. Tensi yang tadinya 170 berangsur-angsur Turun. Terus kolesterol juga ada, pokoknya intinya dari gula, kolesterol, tensi berangsur-angsur turun. Tubuh itu terasa ringan, yang tadinya saya kesulitan jalan ya paling 1 kilo itu udah kecapean. Iya. Sekarang bisa lebih jauh. Lebih berenergi gitu ya Bu ya, Iya, bersemangat kayaknya gitu ya. stamina-nya itu Staminanya kuat. bertambah, Yes. berlipat. Iya, iya. Ibu mohon maaf, sebelumnya cadel nggak? Emang kalau cadel Emang jalan cadel ya. dari dulu, bukan Jalan gara-gara ya. stroke berarti ya. Tapi soalnya pelafalannya jelas, kecuali cadel itu ya Bu. Iya, cadel dari bawaan. Pusing-pusingnya bagaimana Ibu Endang? Hilang. Hilang? Wah, itu hilang. Udah nggak pernah ngerasain Wih, pusing. Terus pas sendirian gitu juga jadi Yang- enak gitu ya? iya. Wih. Yang saya rasain sakit-sakit sendi juga. Iya. Bagaimana dengan pergerakan sekarang? Ya kalau pergerakan memang masih butuh perjuangan ya. Ada kemajuan Ibu? Ada. Coba Berarti- dong Bu, ya, dilihat coba, Bu. Sebelah kanan atau kiri yang lemah? Kiri. Kiri. Ibu bisa angkat sebisa Nih. mungkin? Sejauh mungkin. Udah lumayan Wih, loh, udah mantep. bagus. Ih, lagi Bu. Ih, mantap luar biasa. Itu udah hebat loh. Cuma Dulu- masih dulu- agak kaku sedikit ya. Dulu bagaimana? Dulu masih begini. Oke. Kaku yang belum hilang ya Bu ya? Kaku Iya, masih ada sedikit masih. ya. Tapi ngangkat udah bisa, udah Iya, kuat. udah. Jalan bagaimana Bu jalan? Ya dalam ya memang masih butuh perjuangan ya, masih proses tapi Bisa sendiri nggak? bisa. Bisa, Iya. sendiri jalan. Boleh kita lihat Bu? Yuk, boleh ya? Bisa. Pelan-pelan Bisa, aja. bisa Ibu. Oh, udah Coba bisa Bu, berdiri. jalan 1-2 Baik, langkah. Oke. Nah, udah bisa napak dia? Iya, iya, iya. Oke Bu, boleh kembali Ibu. Oke, boleh ya, hati-hati Ibu. Nah, udah bisa menapak dulu, mungkin diseret ya Ibu ya?
lempar gitu. Silakan Oh, kembali. duduk. Oke, Sederhana. silakan kembali. Bu. Kelihatan. Silakan duduk. Oke. Kita lihat hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Bu Endang sebelum melakukan pengambilan gambar. Kita coba sama-sama lihat. Dulu pas awal datang kolesterolnya masih di 213 ya pemirsa. Tapi tadi sebelum melakukan pengambilan gambar kita cek ini kolesterol sudah terkendali. Ada di angka 181. Sudah bagus Ibu untuk kolesterolnya. Kita lihat hasil pemeriksaan berikutnya. Tensinya pun sudah terkendali ya. Sebelumnya pada saat awal pertama kali datang ada di angka 162/100 dan tadi dicek ini bagus ya pemirsa, tensinya di angka 125/80. Bagus Tembus tuh 130 Bu. 125/80 hebat. Tadi kita lihat juga asam uratnya pas dicek dalam keadaan optimal ya Ibu ya, ada di angka 5,4 padahal dulu Ibu mengatakan asam uratnya paling tinggi pernah di 6,5. Betul ya Bu ya? Betul. Berikut juga dengan gula darahnya nih, gula darah sewaktunya ada di angka 106. Terus kan Bu, apa yang sudah Ibu lakukan termasuk salah satunya dengan penggunaan teknologi laser dipakai secara rutin agar hasil pemeriksaannya semakin terkendali dan pemulihannya bisa menjadi lebih optimal lagi. Oke, Ibu, nih teknologi laser kita bahas lagi agar di luar sana yang sudah pernah terkena stroke seperti Ibu nih juga meningkat kesehatannya. Ibu mau kan ya? Mau banget. Di luar sana banyak yang seneng kayak Ibu. Tadi kita juga ikut seneng lihat Ibu benar-benar ekspresinya nggak bisa bohong. Oke, pemirsa, saat dipakai di pergelangan tangan kiri karena teknologi laser ini portable dan praktis, teknologi laser akan masuk ke lapisan kulit kita hingga yang terdalam. Nah, di sana dia akan sampai ke dinding dalam pembuluh darah dan akan meningkatkan produksi senyawa yang namanya NO atau nitric oxide. Nah, fungsinya adalah untuk melenturkan dinding dalam pembuluh darah dan melebarkannya. Namun seiring usia dan pola hidup yang tidak sehat, produksinya akan menurun oleh tubuh kita. Nah, dengan teknologi laser, produksinya akan ditingkatkan kembali sehingga dinding dalam pembuluh darah ini tidak mudah meradang, tidak mudah mengeras, dan tidak mudah terjadi penumpukan plak yang akan bisa mengarahir pada komplikasi. Dengan meningkatnya produksi senyawa NO, pembuluh darah akan dilebarkan, dinding dalamnya akan dilenturkan sehingga aliran darah ke organ-organ vital ini menjadi lebih nyaman, lebih terjamin. Kalau aliran darah ke otak terjamin, resiko stroke berkurang. Ke jantung terjamin, resiko serangan jantung berkurang. Dan kalau ke ginjal, aliran darahnya terjamin, serangan gagal ginjal akan berkurang resikonya. Anda sudah tahu, tidak akan ada gunanya kalau Anda tidak take action. Jadi take action sekarang juga, jangan tunggu nanti-nanti, atasi masalah dan cegah komplikasinya. Yang dimasukkan ke dalam rongga hidung ada Ibu pakai juga yang intranasal? Pakai ya Bu ya secara rutin ya? Bagus Bu, karena pada dasarnya ya pemirsa serangan stroke ini terjadi karena gangguan pembuluh darah di otak. Jadi upaya dalam menjaga aliran darah ke area kepala khususnya otak ini harus dipertahankan. Caranya adalah Anda bisa menggunakan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri dan juga yang memiliki satu kesatuan dengan yang intranasal atau dimasukkan ke dalam rongga hidung. Jadi intranasal ini bertujuan untuk melancarkan aliran darah di area kepala sehingga bermanfaat untuk mencegah terjadi serangan stroke yang pertama maupun berulang, membantu proses pemulihan stroke itu sendiri seperti yang sudah dirasakan ya oleh Bu Endang, dan juga mencegah kepikunan, mengatasi berbagai gejala seperti vertigo, sakit kepala, migrain, sinusitis. Contohnya lagi Bu Endang tadi dulunya sering merasakan pusing-pusing ya Bu ya. Sekarang sudah tidak pernah lagi karena aliran darah di area kepalanya sudah lancar berkat penggunaan teknologi laser dan intranasal. Jadi teruskan apa yang sudah Ibu lakukan, pertahankan karena konsistensi itu adalah kunci utama ya pemirsa. Jadi buat Anda nih yang masih muda-muda, yang belum punya masalah kesehatan, yuk segera terapkan pola hidup sehat, upayakan teknologi laser untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah. Karena kualitas darah menentukan kualitas hidup Anda. Dan pastinya Ibu Endang sudah memakai namanya Eculaser. Nih, saya pakai juga setiap hari sebagai pencegahan. Karena saya nggak mau sakit dan yang saya rasakan kebugaran saya terus terjaga. Nah, Eculaser adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda bersama keluarga. Sebagai upaya mencegah dan mengendalikan dari diabetes, hipertensi, kolesterol dan asam urat yang tinggi. Penggunaan yang rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan komplikasi lainnya.
Pemesanan equalizer hanya di Gogomall melalui nomor yang muncul di layar TV Anda. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomall yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di Gogomall. Ingat ya, layanan ini hanya ada di Gogomall, tidak ada di tempat yang lain. Gogomall juga tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Pemirsa, langsung saja gunakan equalizer, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Rian, gimana kerjaanmu? Lancar Bu, Ibu jaga kesehatan ya. Naik motor hati-hati ya nak. Iya Bu. Ayo, berikan hadiah terbaik yaitu teknologi laser untuk orang yang Anda cintai sekarang juga. Ibu kangen, besok jadi pulang kan? Jadi dong Bu, Rian punya kado spesial untuk Ibu. Ibu! Hei, Rian. Nah ini hadiahnya. Waduh, ini yang dicari. Dapat kado spesial dari anakku. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan Mbak Anita punya solusi sehat untuk Anda semua. Dan ini mengenai teknik pernafasan untuk bantu turunkan tekanan darah atau tensi. Mbak Anita silakan. Siap Mas Edwin. Pemirsa, saatnya saya berbagi tips sederhana. Kali ini bagaimana caranya bernafas sehingga dapat menurunkan tekanan darah secara alami. Tentunya ini bermanfaat buat Anda penderita hipertensi yang penyebabnya terutama karena stres atau ketegangan saraf. Jadi pemirsa, namanya alternate nostril breathing atau teknik bernafas secara bergantian melalui lubang hidung kanan dan kiri. Ini ternyata bisa menyeimbangkan sistem saraf pemirsa. Mari, pasti udah gak sabar. Caranya sederhana. Kita tutup lubang hidung sebelah kanan, semua di sini juga bisa ikut mencontohkan, Ibu juga bisa ikut. Lalu tarik napas melalui lubang hidung sebelah kiri. Tutup sebelah kiri, buang napas melalui sebelah kanan. Tarik napas sebelah kanan, buang napas dari kiri. Tarik napas lagi, buang napas dari kanan. Semudah itu kan pemirsa, lakukan 5-10 menit 1-2 kali sehari. Ini cocok untuk Anda penderita hipertensi, penyakit jantung koroner yang stabil atau penderita pasca stroke ringan. Tapi ingat ya, ini bukan pengganti terapi atau pengganti obat, tapi bisa menjadi pendamping terapi untuk menurunkan tekanan darah Anda. Wah, terima kasih Mbak Anita. Jadi tutup satu, buka satu, terus gitu ya. Betul, ganti-gantian Mas Edwin. Ibu Endang, dipraktekin. Siapa tahu nanti begitu lagi tensinya turun lagi Bu. Betul. Nyampe tuh 120/80. Ibu akhirnya kan menggunakan teknologi laser ya. Iya betul. Satu hari dipakai berapa kali? 2 kali. Di waktu apa saja? Pagi sama malam menjelang tidur. Oke, itu rutin dipakai ya? Iya. Intranasalnya pemakaiannya bagaimana Ibu? Di rongga hidung. Rongga hidung. Sekalian menggunakan di pagi hari dan malam hari atau ada waktu tertentu? Sekalian. Oh sekalian Iya. ya. Rasanya bagaimana di daerah kepala Ibu? Itu tadi mungkin apa yang tadinya saya sering pusing, setelah pakai itu jadi menghilang. Tapi ada juga namanya NMES, Neuromuscular Iya. Electrical Stimulation, itu dipakai yang menyebabkan
akhirnya ada satu kemajuan dari impuls sarafnya, mandi kerasa dingin. Betul. Itu pemakaiannya bagaimana Ibu? Itu saya pakai di tangan ya. Di tangan yang lemah ya? Iya. Di subuh gitu pasti saya Langsung pakai pakai. sekitar jam 5 sampai jam 6 gitu. Udah selesai. Lalu saya Baru jalan. olahraga, jalan-jalan, Oke. gitu kan, ke warung, apa, ntar baru aktivitas rumah. Ibu, kalau begitu sehat mana nih? Dulu atau sekarang setelah menggunakan teknologi laser? Setelah menggunakan, Sehat sekarang ya? iya betul. Tahu rasanya sehat sekarang tuh bagaimana? Ya saya, ya dari darah ya, terutama itu pemeriksaan kelihatan ada perubahan gitu kan. Terus dari olahraga ringan itu, yang jalan itu yang tadinya itu tadi sekilo saya udah kecapean, sekarang saya udah Yang 3 kilo nggak capek-capek. iya, biasa. 3 sampai 4 kilo udah bisa Hebat, terlampaui. Iya, itu namanya berkali-kali lipat ya Ibu ya? Iya betul. Berarti Ibu, menurut Ibu Endang deh, kita tuh sebaiknya bagi para stroker, bagi anak muda, pakai lasernya ini, sebaiknya sebelum sakit atau justru sesudah sakit Ibu? Sebelum dong. Kenapa? Ya kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Hebat, Ibu. Mantap, keren sekali jawabannya. Betul sekali apa yang sudah dikatakan oleh Bu Endang. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kalau misal pemirsa punya tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi atau asam urat tinggi, sudah saatnya Anda ambil tindakan dengan menggunakan teknologi laser. Nah, salah satu cara kerja teknologi laser adalah mengaktifkan kompor energi yang ada di dalam tubuh kita, sehingga mitokondria ini lebih banyak mengubah sumber-sumber energi seperti gula, kolesterol, dan asam urat menjadi ATP atau molekul pembawa energi yang ada di dalam sel tubuh kita. Sehingga kadar gula darah turun, kolesterol jadi lebih stabil, asam uratnya juga turun, tapi di saat bersamaan energinya bertambah. Jadi jalannya bisa tambah jauh ya Bu ya, nggak berasa ngos-ngosan, punya tenaga. Nah di sisi lain teknologi laser ini juga mengaktifkan titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Jadi satu alat kesehatan menggabungkan ilmu kedokteran barat dengan ilmu kedokteran timur. Nantinya pompa jantung menjadi lebih efisien, lebih teratur, tensinya jadi lebih stabil, ditambah juga saluran pernapasan dan paru-paru ini dijaga secara optimal. Ingat ya pemirsa, tetap lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan tunggu terserang komplikasi, tapi justru dari sedini mungkin, berapapun usia Anda, apapun profesi Anda, yuk segera take action, pakai teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, jadi ibu nih memang punya pola hidup yang tidak sehat yang sudah dibenahi menjadi lebih sehat sekarang, yang tentunya dibantu juga dengan teknologi laser. Tadi Ibu cerita sudah latihan setiap hari menggerakkan. Nah ini bisa dibantu juga dengan teknologi pemirsa untuk pergerakan penyintas stroke ke arah yang lebih baik. Namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah ini juga bisa jadi satu ekstensi dari pergelangan tangan kiri tadi. Ini dipasangkan ke otot-otot yang lemah. Tujuannya untuk menstimulus otot dan saraf yang ada di sana secara pasif. Ibu menggerakkan secara aktif, ini secara pasifnya. Tujuannya otot ini digerakkan secara pasif untuk mengirimkan sinyal ke otak. Kalau otot ini masih bisa digerakkan loh, masih bisa digunakan loh, ayo kita gerakkan terus agar dia bisa pulih seperti semula. Menjadi optimal lagi pergerakannya, dan tentunya teknologi NMES ini kalau dipakai secara rutin untuk penyintas stroke ini akan bisa mempercepat pemulihan pasca stroke untuk gerakan yang lebih baik. Nah, tapi pemirsa, NMES ini bukan hanya untuk orang pasca stroke ya, tapi perlu juga loh buat orang-orang sehat karena otot itu penting sebagai alat gerak kita. Nah ini adalah tempat untuk menyimpan gula dan energi juga. Jadi ibaratnya pemirsa ini punya gula yang banyak penyimpanannya, gudangnya juga harus besar. Karena kalau penyimpanan kecil, ya gulanya nggak bisa kesimpan, jadi beredar di pembuluh darah kita, jadinya bisa kental deh darahnya. Nah saat darah ini kental pemirsa, teknologi laser ini juga bisa memecahkan sumbatan yang ditimbulkan dari darah yang kental tadi atau namanya trombus. Nah saat aliran darah menjadi lancar karena sumbatan tadi sudah dipecahkan oleh teknologi laser, tentunya aliran darah ke organ-organ vital kita jadi lebih baik. Jadi pemirsa, untuk Anda yang punya masalah pergerakan
bagi para penyintas stroke seperti ibu, atau kurangnya waktu untuk membuat otot karena kesibukan, bisa juga karena keterbatasan misalnya cedera, tambahkan teknologi NMAS untuk membantu otot dan saraf Anda agar lebih baik. Tambahkan juga teknologi laser pakai rutin 2 kali sehari karena dia juga akan bisa membuat kualitas tidur Anda yang berfungsi sebagai recovery atau pemulihan sel-sel tubuh paling dasar agar bisa terjamin dan sel-sel kita bisa pulih lebih baik. Ya, untuk teman-teman, sahabat-sahabat strokerku di mana saja berada, dan juga nggak cuma untuk yang stroke ya, teman-teman yang lain, gunakanlah Aqualaser sebagai pendamping kesehatan kita. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, terutama mengatasi peredaran darah ya. Itu sangat penting sekali karena saya sendiri yang udah ngalamin dan merasakan. Mungkin itu aja. Luar biasa Ibu Endang, terima kasih banyak. Kita doakan Ibu Endang panjang umur, sehat selalu, Amin, doanya amin, dikabulkan amin, Tuhan. amin. Terima kasih Mbak Anita, terima kasih Mbak Preti. Dengan senang hati. Dan pemirsa, jangan jadikan hari ini cerita belaka, tapi belajar dari cerita hari ini bahwa wah, memang saya harus menjaga pola hidup saya. Saya mau tetap sehat sampai usia lanjut nanti. Mari pemirsa segera gunakan Equilaser dari Gogomol. Pelayanan Gogomol berskala internasional karena telah tersertifikasi ISO 9001 dan mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol yang sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Pemesanan Equilaser hanya di Gogomol melalui nomor yang muncul di layar TV Anda saat ini. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer relation kami akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Dan ini hanya ada di Gogomol. Ingat, fasilitas tadi hanya ada didapatkan di Gogomol, tidak ada di tempat yang lain. Gogomol juga tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Pemirsa, segera gunakan Equilaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini dan sampai bertemu pada episode yang selanjutnya. Salam sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aqualaser dan Dokter Laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.